Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran untuk persyaratan sertifikasi dosen SMART gelombang 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Muji Endah Palupi, SSMPD, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris, bidang keilmuan, pendidikan bahasa dan sastra Inggris. Saya mulai mengajar sebagai dosen pada bulan September tahun 2013, Home Base Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Bahasa Inggris D3, TMT Niden pada tanggal 1 Maret 2017. Saya mengampu mata kuliah Bahasa Inggris lintas Prodi. Selain itu saya juga mengampu mata kuliah di Prodi saya, Bahasa Inggris D3 dan di Sastra Inggris S1. Dalam pemaparan presentasi saya ini, dalam kajian materi ajar pokok bahasan, mata kuliah Bahasa Inggris dasar, dalam pemaparan ini, dalam video pembelajaran, saya ambil dari pertemuan pertama dengan judul Introduction. Untuk dapat terciptanya instruksional, maka secara administratif saya menyusun perangkat pembelajaran semester atau yang disebut RPS. Perangkat ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Capaian pembelajaran CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah Bahasa Inggris terdiri dari 4, yaitu 1. S10, 2. KU5, 3. KU9, dan KU10. Capaian pembelajaran CPMK pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris dasar terdiri dari 4 bagian, yaitu CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, dan CPMK 4. Deskripsi mata kuliah Bahasa Inggris dasar terdiri menjadi 2 bagian, yaitu mata kuliah Bahasa Inggris dasar masuk dalam mata kuliah keilmuan inti fakultas. Mata kuliah yang saya ampu adalah kelas 12 1A 07 pada hari Senin jam 12.30 sampai dengan 14.10. Materi ajar pokok bahasan dalam 1 semester terbagi menjadi 15 pertemuan, yaitu ini adalah kerangka RPS, Satuan Acara Perkuliahan atau SAP, mata kuliah Bahasa Inggris dasar. Sistem penilaian terdiri dari 3 bagian. 1. Bobot penilaian dengan rumus nilai akhir sama dengan 20% dikali nilai kehadiran ditambah 25% dikali nilai tugas ditambah 25% dikali nilai UTS ditambah 30% dikali nilai UAS. Kedua, jenis assessment. Jenis assessment yang digunakan pada mata kuliah Bahasa Inggris dasar adalah tes lisan, mencakup tanya jawab individual dan tes kinerja praktek, mencakup presentasi kelompok. 3. Range nilai terdiri dari 80% masuk kategori A, 70-79 masuk kategori B, 60-69 masuk kategori C, 31-59 masuk kategori D, 0-30 masuk kategori E. Data referensi dibagi menjadi 2, yaitu buku utama, kedua, buku pendukung. Teknik pengajaran terdiri menjadi 3. 1. Delivery, 2. Interaction, 3. Assignment. Delivery artinya dalam penyampaian materi kepada peserta didik, tugas seorang pengajar adalah transfer ilmu. Dalam teknik pengajaran, saya menerapkan sistem menggabungkan antara ilmu pedagogik dan pendekatan persuasif.
Ilmu pedagogik adalah ilmu yang membahas mengenai pendidikan. Pedagogik merupakan sebuah keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh pengajar, kemampuan dalam mengelola pembelajaran kepada peserta didik. Sedangkan pendekatan persuasif merupakan pendekatan yang menggunakan komunikasi khusus. Tujuannya untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku baik secara verbal maupun nonverbal. Tujuan metode pembelajaran mempermudah proses pembelajaran baik peserta didik maupun pengajar. Sebagai dosen pengampu mata kuliah bahasa Inggris, saya menggunakan variasi bahasa. Saya menggunakan mixed language, artinya dalam menyampaikan materi, saya membuat variasi bahasa, bahasa Inggris terlebih dahulu, kemudian bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, cara dalam pengajaran saya ini, saya kemas semenarik mungkin dalam upaya memberikan motivasi kepada mahasiswa agar semangat belajar bahasa Inggris. Dalam sudut pandang saya, tantangan seorang pengajar adalah bagaimana cara mentransfer ilmu kepada peserta didik dan terus berupaya keras agar peserta didik termotivasi dan mampu memahami materi yang kita sampaikan. Pada dasarnya setiap manusia mempunyai karakter yang berbeda dan daya tangkap berpikir yang tidak sama satu dan lainnya. Dalam mentransfer ilmu kepada peserta didik, tolak ukur saya adalah bagaimana dan upaya apa yang harus saya lakukan untuk mentransfer ilmu kepada peserta didik atau mahasiswa yang daya tangkap berpikirnya lambat. Belajar efektif dan efisien. Sebelum pembelajaran dimulai, saya selalu bertanya kepada mahasiswa, apa tujuan kita belajar bahasa Inggris dan mengapa kita perlu belajar bahasa Inggris. Nah, di sini pasti banyak variasi jawaban dari mahasiswa dengan pendapat yang berbeda-beda. Hal ini saya lakukan untuk menciptakan rangsangan dalam proses belajar agar siswa berpikir kreatif dan menjadikan suasana kelas menjadi aktif. Dalam proses belajar ilmu bahasa, pengajar harus peka terhadap situasi dan kondisi kelas. Ciptakan suasana yang kondusif. Dalam berinteraksi, saya memberikan motivasi dan semangat juang kepada mahasiswa agar mahasiswa merasa tidak jenuh dalam belajar bahasa Inggris. Cara efektif dan efisien, oleh karena itu, antara target tujuan harus selalu signifikan untuk memacu semangat belajar siswa. Assessment dibagi menjadi dua bagian, di antaranya satu, penilaian jenis individual seperti tanya jawab, biasanya tentang materi yang telah disampaikan. Di setiap selesai mengajar, saya selalu mengadakan sesi tanya jawab. Selain itu, juga ada latihan soal, biasanya dilakukan di pertemuan menjelang UTS, di pertemuan ke-7, dan di pertemuan menjelang UAS di akhir pembelajaran, ya, biasanya kuis. Kemudian penilaian jenis kelompok seperti presentasi kelompok. Di presentasi mahasiswa membuat video dan kemudian video itu di-share di YouTube berbagi oleh ketua kelas sebagai bukti dokumentasi pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris. Pengajaran fenomenal, penerapan sistem pembelajaran sinkronus dan asinkronus dalam proses belajar mengajar. Ragam pembelajaran online. 1. Synchronous learning. Sistem komunikasi tatap muka seperti Google Meet atau Zoom Meeting. Kelebihannya dan kekurangannya yaitu kedua, asynchronous learning, yaitu pengajar memberikan materi referensi dalam bentuk seperti file PDF, PPT, atau video pembelajaran. Kelebihan dan kekurangannya yaitu pembelajaran sinkronus yang pernah saya lakukan selama ini bisa dilihat di dalam layar monitor seperti ini. Ini adalah penyampaian materi melalui virtual online. Sedangkan ini adalah pengajar dan siswa saling bertatap muka lewat dunia maya melalui Zoom Meeting. Pembelajaran asinkronus yang pernah saya lakukan selama ini bisa dilihat di layar monitor. Ini adalah video pembelajaran asinkronus. Video yang pernah saya simpan mulai dari pembelajaran pertemuan pertama sampai pertemuan akhir. Sedangkan ini adalah materi pembelajaran asinkronus. Saya menyimpan materi pembelajaran mulai dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir perkuliahan.
Demikianlah presentasi saya ini, pemaparan narasi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Setelah ini mari kita saksikan video pembelajaran bahasa Inggris dasar yang pernah saya lakukan di kelas. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. Good afternoon. How do you do? How are you? Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, and now I want to introduce myself. My name Muji Endakauti, SSMPD, dosen pengampu mata kuliah bahasa Inggris dasar. You can call me Muji or Miss Muji. No problem. You understand, class? Understand. Okay. Now, before Mom start, Mom will explain about the material of English Basic or bahasa Inggris dasar. Ya, jadi deskripsi pada mata kuliah bahasa Inggris dasar yang pertama adalah mahasiswa dapat memperkenalkan diri dalam situasi formal atau informal dengan baik sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Poin kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan lingkungan sekitar, berkomunikasi baik secara lisan dan tulisan dalam bahasa Inggris secara baik dan benar. Ini adalah deskripsi mata kuliah bahasa Inggris dasar. Selanjutnya, nah pada meeting one ya, pertemuan pertama itu kita membahas ada dua poin ya yang akan memaparkan di sini adalah sub CPMK dalam pengertian mampu menjelaskan langkah-langkah perkenalan ya, dan menggunakan posesif adjektif serta mempraktekkan perkenalan diri, merespon dialog percakapan dalam perkenalan ya. Ini masuk dalam C1, C3, dan CPMK 3. Yang kedua adalah penilaian indikator. Penilaian indikator di sini artinya dapat menjelaskan dan mempraktekkan tema perkenalan diri ya, dengan baik dan benar dan dapat menjawab dengan baik dan benar terkait dengan perkenalan diri dalam posesif adjektif. You understand, class? Nah, kita masuk ke meeting pertama ya. The topic about introduction. Ya. Nah, introduction. What is the meaning of introduction? Do you have introduction to your friend? Yes. Pasti semua udah pernah perkenalan dengan teman. Ya, oke. Ya. Look at the slide, please. Personal information. Ya. When you meet people for the first time, ya. Okay. What do you usually tell them about yourself? What do you people want to know about? Your name is probably the first thing you will tell them. Besides apa ya? Apa ya? Kalau tidak terkenal apa aja yang disebut ya? Pertama, name. Okay. And then occupation do you know? Pekerjaan. Kalau kalian itu pekerjaannya masih mahasiswa, apa namanya? Student. Bekerja, ditulis pekerjaan sesuai dengan profesinya. Oke, ada lagi apa lagi? Address. Address apa? Alamat. Place of origin. Tempat asalnya ya, berasal dari mana? And then sampai talk about the hobby. Hobi kesukaannya beda. Hobi yang memang kesukaan kalian ya. Oke, di sini ya. You give personal information when you tell people about yourself. Nah inilah poin-poinnya. Biasanya secara umum kalau kita kenalan kan kita selalu menyebutkan poin-poin yang ada di sini ya. Oke, next. Siap ya? Mom will ask to you and then your answer based on yourself ya. Oke, name. What is your name? Name. Apa? Nama. Place and then over. Tempat apa? And then nationality. Sangat. Do you happy study English, class? Yes. Ya, oke. Usia. Family. And then education. Education. Ya.
Hobi. Education. Pekerjaan. Okay, do you understand? Understand? Okay, and then Muji will ask to you, and then you answer based on yourself. Okay, ready? Ready. What is your name? My name is Susana Weti. You can call me Susana. Okay, good. And then about place and object. Where were your birth? My birth is on 27 January 2004 in Padi, Central Java. Okay, and then ayo. You. What is your nationality? My nationality is Indonesian. Okay, Indonesia. Okay. You. Hello. Age. How old are you? Oh, I'm 19 years old. Okay, and then you. What's your family? I have a mother. Berapa saudara? 5. I have I have 5 family. Okay. What is your sister? name. Oh, 4 sister and then One brother. Okay. Yeah. Education. Hello, education. What's your education? Currently, I am a student. Student. Kamu seorang pelajar. Ya. Oke. You, what is your hobby? I like to read a book, like novel. Oke, hobinya baca novel ya. Kalau misalnya kamu punya 2 hobi, ya, itu pakainya apa? Misal pertanyaannya apa? My hobi? Sebutin ya. Say, education. Mana lagi? Ya. What's your education? I'm a student. Ya, sama juga ya. Education kamu memang selalu belajar. Pekerjaan kamu apa lagi? Belajar. Masing-masing semuanya pada belajar ya? Oke, next slide. Ya. Oke, sekarang kita belajar bahasa Inggris. Are you happy to study English? Oke, siap lagi ya. Ready? Nah, you. What is your nickname? Gak apa-apa, kita ulang lagi. My name is Adi. Oke, kalau nickname itu panggilan ya. Kalau nama lengkap, what is your complete name? Oh, my complete name dilengkapi. My complete name is Adinda and you can call me Adin. Oke. Lagi ya, ayo. Mau ditangkap lagi nih. Kemana? Nih, lo. What is your favorite color? My favorite color is grey. Kalau misalnya ada 2 pakai ya, malah color are. Oke, ini satu ya, hobinya warna kesukaannya ya. Oke, and then next, what is your nationality? Nah, seperti ini pertanyaannya. Ayo. My nationality is Indonesia. Indonesia. Ya pasti semuanya orang Indonesia ya. Oke. Lagi ya. Tuh kalau bertanya berada di situ ini ya pertanyaannya ya. Tadi udah ada poin-poinnya, sekarang bagaimana bertanyanya? Ya. Do you have brother and sister? I have one brother and one sister. Oke. Ya. You. Are you student? I'm student. Kalau misalnya ya dijawabnya yes, tapi kalau tidak no, memang student. Seperti ini ya, yang tadi ada poin-poin yang tadi di depan itu, inilah jenis pertanyaannya ya. Nah, jadi jawabannya berdasarkan apa yang di diri kamu ya. Oke. You, how old are you? I'm 19 years old. Oke. When are you born? I was born Was gimana lahirnya? in Snaki. Nih? Snaki West Kalimantan. Oh, Yeah. from Kalimantan ya? Yeah. Oke. And then? Rahasia. Lupa ada tambah lagi. Oke. Rahasia apa? Perlu diskusikan atau tanggal lainnya ya? Mungkin tahunnya agak sedikit-sedikit.
Oh, thank you much. Ya. Oke, what is your address? Jakarta, Kemayoran. Oh iya. Ini dia kalau dalam bertanya dia memberikan alamatnya pakainya lengkap, pakainya on ya. Misalnya, coba pakai lengkapin kalimat. My address On. Jakarta, Kemayoran, Sentral. Jakarta. Oke, kalau lengkap pakainya on ya. RT Jakarta. Tapi kalau itu misalnya I live at Kemayoran. Tapi kalau pakai Kemayoran Sentral Jakarta. Tapi kalau cuma aja cuma I live in Kemayoran. Oke, understand? Oke. Now, what is your phone number? Phone number 08136222342. Oke. Then repeat home ya. Yes. You are from Brazil. You are from Brazil. Oke, disingkat ya. Jadi apa bacanya nih? Nih? Oke, artinya kamu berasal dari Brazil. Oke, he's from Java. Oke. Jadi apa? Ini? Nah, di dalam posesif adjektifnya menjadi karena apa? Karena dia laki-laki. Artinya apa? Dia laki-laki berasal dari Iran. Oke, and then she is a new club member. Oke, contraction. She is. Ini jadi her. Kenapa her? Oke, lagi ya. It is an exciting. Nah, contraction. It is. Jadi kalau it is itu tinggal disingkat di ini artinya kepunyaan ya, possessive adjective ya, kepunyaan, kepemilikan ya. Oke. Where in the same place? Oke, contraction. Where? Nih? We are. Oke, next. Understand? And then, dan repeat mom. Ya. They apa? They are my classmates. Oke, contraction. There. Possessive adjective-nya? Artinya mereka adalah teman sekelas. Dan ini masih berlangsung dengan yang tadi ya, dialognya ya. Pada pertemuan pertama itu tentang perkenalan ya. Jadi tadi udah mau disebutkan ya tentang apa aja sih unsur-unsur kalau kita kenalan ya. Terus juga dan ini bisa kalian praktekkan ketika kalian berkenalan ya. Usahakan dalam berkenalan kalian harus bisa menggunakan bahasa yang formal. Formal itu kita melihat dengan lawan kita bicara ya, dengan bahasa yang polite ya, menggunakan bahasa formal. Tapi kalau untuk sebaya kita bisa menggunakan bahasa informal. Dan tadi juga udah kita bahas ya mengenai gramatikalnya ya, tentang proses adjektif ya. Oke, Mas, mau merasa pertemuan hari ini cukup ya. Insya Allah kita bertemu di pertemuan ke depan ya. Dan jangan lupa dibaca dulu slide-nya sebelum kelas kita mulai ya. Sekarang happy study English. Oke, class, thank you very much and see you on the next week. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.